Selamat pagi Tuhan, jiwaku bersorak, kebaikan-Mu nyata, hatiku pun tegak. Dalam lindungan-Mu, aku takkan goyah. Hari yang ceria, penuh berkat melimpah, karunia-Mu nyata. Cinta-Mu tak terhingga. Shalom, selamat pagi teman-teman Tuhan. Renungan pagi pada tanggal 15 Maret 2026 berjudul Sabat dan Penglihatan Apokaliptik bagian keempat. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami kembali berterima kasih atas kehidupan dan kesempatan untuk memulai hari ini bersama-Mu. Saat kami merenungkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami agar dapat memahami kebenaran-Mu dengan lebih jelas. Tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami dapat hidup setia kepada-Mu setiap hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi ayat renungan pada pagi hari ini terdapat dalam buku Wahyu 14 ayat 7. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Selama beberapa hari terakhir ini, kita telah mempelajari pemahaman Bates yang semakin mendalam tentang Wahyu 12-14. Ia khususnya terpesona dengan pekabaran 3 malaikat di pasal 14, yang digambarkan sebagai pekabaran terakhir yang akan diberikan Tuhan kepada dunia sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Secara khusus, dia mendapati relevansi di ayat 12. Sekali lagi, lihat Wahyu 12 ayat 17. Ayat itu menyoroti fakta bahwa sesaat sebelum akhir zaman, Tuhan akan memiliki umat yang menuruti perintahnya. Tentu saja, dia tidak melewatkan implikasi dari ayat 7 yang menunjukkan perintah apa yang akan menjadi masalah dalam pergumulan akhir zaman. Dia dengan tepat mengenali fakta bahwa kata-kata sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air mengacu pada perintah Sabat dari Keluaran 20 ayat 8-11. Lihat Kejadian 2 ayat 1-3. Dia juga dengan jelas melihat dari Wahyu 14 ayat 7 dan 9 bahwa penyembahan akan menjadi masalah utama di akhir sejarah dunia. Menurut Wahyu 14, orang-orang sebelum kedatangan kedua akan menyembah binatang dari Wahyu 13. Lihat Wahyu 14 ayat 9 atau pencipta langit dan bumi di ayat 7. Kelompok terakhir itu tentu saja akan menuruti semua perintah Tuhan sambil dengan sabar menantikan ayat 12. Kedatangan Yesus di awan-awan langit ayat 14-20. Dengan membaca Wahyu 12 ayat 17-14 dan ayat 20 membawa Bates pada beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa sejak tahun 1845 Tuhan telah membangkitkan suatu umat yang akan menghormati semua perintahnya, termasuk Sabat. Sekarang, tulisnya pada tahun 1847, bahwa umat seperti itu tidak dapat disangkal
dan jelas dapat ditemukan di bumi. Dan selama 2 tahun terakhir telah bersatu membentuk kelompok berdasarkan perintah-perintah Allah dan iman atau kesaksian Yesus sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 12. Yang kedua, Yohanes selanjutnya menunjukkan bahwa ini adalah umat yang sisa, yang tentu saja berarti akhir dari yang terakhir, yang diperangi maksudnya jelas, karena menaati perintah-perintah Allah. Pasal 12 ayat 17. Yang ketiga, Bates mencatat bahwa kitab Wahyu hanya menggambarkan 2 kelompok di akhir zaman. Yang satu menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus, yang lainnya memiliki tanda binatang. Wawasannya menjadi landasan bagi pengembangan teologi Gereja Masih Advent hari ke-7. Pada tahun 1847, ia telah mengembangkan apa yang kemudian dikenal di kalangan Advent sebagai teologi pertentangan besar. Bapa, sekali lagi berikan kami pikiran yang jernih saat kami merenungkan pekabaran terakhir yang Engkau berikan kepada dunia yang penuh dosa. Kesimpulannya pada pagi hari ini, pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14 mengingatkan kita bahwa dunia akan menghadapi pilihan besar di akhir zaman, menyembah pencipta atau mengikuti sistem dunia. Tuhan memanggil umatnya untuk tetap setia menuruti perintahnya dan memegang iman kepada Yesus dengan tekun. Kesetiaan kepada Tuhan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi tentang komitmen hati untuk mengikuti Dia di tengah pergumulan dunia. Demikianlah firman Tuhan di pagi yang indah ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, tolonglah kami agar tetap setia kepadamu di tengah dunia yang penuh tantangan. Berikan kami keberanian untuk menghormati Engkau sebagai pencipta dan menaati perintah-Mu dengan setia. Biarlah iman kami kepada Yesus tetap teguh sampai hari kedatangannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa memberkati Bapak, Ibu, umat-umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berkat yang melimpah. Amin.